pemilu 2024 ini akan berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu. Yang pada saat itu ada istilah kadrun, kampret, cebong, 01, 02. Sekarang tidak ada lagi istilah 01, 02. Karena pasangan calon presiden dan wakil presidennya ini 3. 3. Ya, 3 ya. Kalau kata orang Jawa, 3, telu. Atau kalau kata orang Sunda, tilu. Jadi 3, Persatuan Indonesia. Kita berharap pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang menggembirakan, riang gembira, dan bisa mempersatukan seluruh rakyat di Republik ini. Pemilu tidak diboncengi oleh oknum-oknum yang punya ambisi besar. Tetapi untuk meraih ambisi itu, mereka mengabaikan persatuan dan kesatuan. Sekali lagi kita berharap pemilu 2024 ini pemilu yang menggembirakan. Tidak ada lagi istilah 01, 02, cebong, kampret, kadrun. Karena ada 3 ya. Bicara soal 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Mas Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming, serta Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Ini ada yang menarik ketika 3 pasangan calon ini melakukan pidato usai pengundian nomor urut. Nah, sekarang kita sepil dulu seperti apa cuplikan video 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu 2024 yang akan datang. Hari ini Timnas Pemenangan Amin saya laporkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia telah siap mengikuti kompetisi dengan sehat dan sportif. Amin menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan. Serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat, dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Saya sangat setuju dengan tadi aspirasi, harapan-harapan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 1. Saya sangat, kalau baik kita katakan baik.
Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Ya, itulah tadi cuplikan pidato 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu 2024 yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah ada pandangan dari 3 pasangan calon itu yang akan dipilih pada pemilu 2024 yang akan datang? Kalau saya sih sampai hari ini belum bisa memilih siapa yang akan saya coblos. Karena memang pencoblosan ini baru akan dilakukan 14 Februari 2024 yang akan datang. Jadi ya kita belum bisa nyoblos. Tunggu 14 Februari 2024 yang akan datang. Dari cuplikan pidato 3 pasangan calon ini, kita berharap bisa menjadi referensi kita semua untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Dan kita juga harus ingat, pemilihan umum ini berlangsung umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Jadi siapapun yang kita pilih, ya itu rahasia, hanya kita dengan Gusti Allah yang tahu. Apakah memilih Mas Anies Baswedan dengan Cak Imin? Apakah memilih Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming? Atau memilih Mas Ganjar Pranowo dengan
Profesor Mahfud MD. Itu terserah Anda semua ya, terserah kalian. Kalian yang menentukan. Namun dari 3 pasangan calon itu ada beberapa yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama adalah pidatonya Caimin, yang dalam hal ini ia sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Ini menarik sekali. Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Ini juga luar biasa, panjang dan cukup mengena ya. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, saya pikir ya standar ya, karena Pak Prabowo hanya menyatakan bahwa ia sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Caimin. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Namun kita berharap nanti pada saat debat Capres dan Cawapres, masing-masing pasangan calon ini atau 3 pasangan calon ini bisa menyampaikan visi misinya dengan lugas dan gamblang ya. Tidak hanya meniru atau menyetujui ide gagasan capres yang lainnya. Meskipun ketiganya memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia lebih maju menuju Indonesia emas, tetapi tidak menjiplak pemikiran masing-masing pasangan calon.